Sabatino dan Mata Lovers. Ya. Apa ada Kristen yang tidak merayakan Natal, pendeta? Karena katanya kelahiran Yesus bukan di tanggal 25 Desember. Apakah kira-kira kita bisa tentukan hari Natal sendiri-sendiri? Silakan, pendeta. Terima kasih. Istilah Natal ini mungkin ahli-ahli bahasa lah yang bisa lebih menerangkan dengan lebih baik. Tetapi ada juga istilah Latin natalis yang artinya kelahiran. Makanya ada istilah dies natalis. Apa artinya? Hari lahir atau ulang tahun. Begitu. Orang-orang Portugis juga menyebutkan kata Natal untuk menggambarkan kelahiran, dan di Indonesia menggunakan istilah Natal. Coba kita perhatikan beberapa sikap yang berbeda terhadap kelahiran Yesus menurut apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Apa sikap orang-orang Majus dan para gembala? Mereka menyambut, mereka bersuka cita, bahkan mencari Yesus. Mereka memberikan persembahan, mereka menyanyi, mereka membagikan kabar baik kepada orang supaya ikut bersuka cita oleh karena kelahiran Yesus. Ada juga sikap yang lain, yaitu sikap Herodes. Apa sikap Herodes tentang kelahiran Yesus? Waduh, dia tidak suka akan kelahiran Yesus. Panas telinganya mendengarkan tentang kelahiran seorang raja. Bahkan dia membunuh anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun. Dia hitung sesuai dengan kapan dia dengar itu berita dari orang-orang yang datang dari sebelah timur. Orang-orang Majus tersebut. Itulah sikap Herodes terhadap kelahiran Yesus. Ada juga orang lain yang mempunyai sikap tentang kelahiran Yesus, yaitu ahli Taurat dan pemimpin Yahudi. Apa sikap ahli Taurat dan pemimpin Yahudi? Sikapnya adalah cuek mereka. Mereka tahu nubuatan. Mereka tahu tempat di mana Yesus lahir. Mereka baca kitab Daniel. Mereka ahli-ahli Taurat. Akan tetapi nanti mereka baru sadar bahwa ini ternyata adalah Mesias itu setelah Yesus memulaikan pelayanannya. Sampai mereka kejar-kejar dia bagaimana untuk bisa membunuh dia. Tetapi peristiwa kelahirannya, ya, Herodes bertanya kepada ahli Taurat, menurut Matius pasal yang kedua, ya, mereka langsung kasih tahu, menurut Nabi Mika, langsung mereka kutip, hai engkau Bethlehem Efrata, engkau yang terkecil di antara Yehuda, tetapi dari situlah akan tampil seorang raja. Mereka bisa ulangi itu kata-kata. Pengetahuan mereka sungguh luas, tapi mereka cuek terhadap kelahiran Yesus. Jadi saya sedang tidak berbicara tentang suatu tanggal tertentu yang diusulkan. Tadi sudah kita ulas di pertanyaan yang pertama kalau tidak salah, bahwa Alkitab tidak mempunyai cukup petunjuk sehingga kita bisa dengan tepat menghitung kapan tanggal dan bulannya. Kalau tahunnya ada bukti-bukti kuat di dalam Alkitab yang bisa dipertahankan berdasarkan Alkitab tahun berapa Yesus lahir. Ada. Tetapi tentang tanggal dan hari, Alkitab tidak mempunyai atau tidak memberikan petunjuk yang cukup banyak berdasarkan mana kita bisa menghitung dengan tepat. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita perlu sekarang berusaha untuk mencari satu tanggal tertentu supaya jangan sampai kita salah kalau kita mensyukuri kelahiran Yesus pada tanggal yang lain. Waduh, salah kamu, jangan tanggal itu, ini tanggalnya. Tidak ada petunjuk Alkitab tentang itu.
Ya. Kalau kita mau menentukan suatu hari dan suatu tanggal, ini acara tajam, tanya jawab Alkitab, sudahlah, entah itu mau malam atau mau siang, Alkitab itu sama, mau malam, mau siang, mau pagi, tapi karena jam tayangnya malam disebut tanya jawab Alkitab malam. Kalaupun ada yang mau untuk menghitung secara tepat tanggal dan hari, saya usulkan biarlah ditemukan dasar-dasar yang kuat dari dalam Alkitab untuk menentukan tanggal dan hari itu. Ya. Tetapi jangan kita kecewa kalau kita tidak bisa dengan tepat menunjukkan tanggal dan hari itu. Kenapa? Karena peristiwa besar kelahiran Yesus ini, begitu besarnya peristiwa itu yang memenuhi alam semesta, memenuhi semua hati manusia. Sangatlah baik kalau itu dirayakan terus-menerus, bergema terus-menerus di dalam hati kita, karena terlalu akbar dan terlalu raya, sangat besar, sangat penting, sangat signifikan kelahiran Yesus ini bagi umat manusia, bagi umat manusia. Kalau tentang penentuan hari-hari raya agama, ada contoh di dalam Alkitab. Contohnya dalam Imamat 23, baca satu pasal itu pada minggu yang kesekian, bulan yang sekian, hari sekian, itu Allah yang tentukan. Tetapi semuanya itu ditentukan sebagai satu alat peraga, baik alat peraga waktu maupun alat peraga perabot-perabot yang ada di bait suci, untuk mengajarkan kepada orang-orang Israel tentang pelayanan Yesus Kristus, khususnya pengorbanannya, kematiannya, sampai kepada kedatangannya. Jadi ada penentuan hari-hari raya, tapi itu jelas disebutkan di dalam Alkitab. Bagaimana dengan ulang tahun? Oh, di Alkitab juga ada menyebutkan ulang tahun. Kebetulan ini bukan ulang tahun salah seorang orang Israel, tapi orang Mesir, ulang tahun. Kalau kita baca di Kejadian 40 ayat yang ke-20, Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-20 disebutkan tentang ulang tahun di sana. Jarang sih cerita ulang tahun di dalam Alkitab, ini salah satunya. Dalam Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-20 yang mengatakan, dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan. Jadi ada pesta lah. Firaun membuat pesta ulang tahun pada saat itu, dan ada seorang juru minuman yang dikembalikan pada posisinya, sementara juru roti itu digantung. Jadi itu yang dibuat pada hari ulang tahunnya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa ada petunjuk-petunjuk bagaimana orang bisa menghitung sudah usia berapa dia, atau sudah usia berapa seseorang di dalam Alkitab. Ya. Bahkan ada perhitungan usia. Adam pun diketahui berapa usianya. Nuh, Metusalah, Abraham berapa usianya. Kemudian ada usia dari Ishak, usia Yakub, usia Musa. Banyak sekali di sana usia. Di Perjanjian Baru juga ada usia. Ada seorang anak yang usianya 12 tahun, lalu kemudian dia meninggal, lalu dia dibangkitkan oleh Yesus. Ya, ada usia Yesus juga disebutkan di sana. Jadi ada cara-cara untuk menghitung usia di sana. Tetapi petunjuk Alkitab kita ambil salah satu dalam Mazmur pasal yang ke-90. Ini Mazmur 90 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Musa, abdi Allah itu. Saya mau hanya tunjukkan beberapa ayat di sini. Perhatikan di ayat yang ke-9, ayat yang ke-9 di Mazmur 90. Sungguh katanya, hari kami, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun. Lalu ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Berbicara tentang usia,
usia 70 tahun, usia 80 tahun. Tetapi untuk menjalani tahun-tahun tersebut, yang diajarkan di sini adalah bukan tunggu sudah pas berganti tahun usia, baru mau menghitung, oh saya ternyata sudah sekian. Dikatakan di ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Diajarkan kepada kita untuk bersyukur setiap hari untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Kalau pada setiap tahun, karena ada perhitungan tahun, kita mau menggunakan upacara atau acara pengucapan syukur secara khusus, menghitung 360-an hari yang baru lewat, silahkan. Tetapi jangan lupa bahwa kita harus hidup hari demi hari bersama Tuhan. Mengucap syukurlah senantiasa katanya, bukan hanya setahun sekali. Ya. Jadi dengan kata lain, dengan tidak adanya petunjuk yang jelas atau dasar yang cukup untuk menentukan satu hari tertentu tentang kelahiran Yesus, nampaknya ini mengajarkan kepada kita, biarlah ia lahir di dalam hati kita setiap hari. Kalau ada salah satu season atau suatu waktu tertentu dalam 1 bulan, 2 bulan, di mana lebih banyak orang bersuka cita, marilah kita juga ikut bersuka cita, karena banyak orang bersuka cita, semua bergembira. Jangan kita bersuka cita 11 bulan, lalu kita katakan, pokoknya bulan ini saya nggak mau bersuka cita. Saya hanya mau bersuka cita 11 bulan saja. Jangan juga begitu, ya. Karena peristiwa kelahiran Yesus, peristiwa yang sungguh luar biasa. Terima kasih.